Serenity Central City adalah sebagian dari mempunyai sebuah peran untuk mengembangkan sebuah Sekupang. Ya, dia juga mengakui bahwa situasi kan lagi susah, cuman dia jujur ngomong, saya tidak mengalami kesusahan itu. Saya belum pernah lihat kota di Indonesia yang jalannya sekarang ini selebar-lebar Batam. Iya. Dan itu nggak ada kabel listrik di atasnya, Pak. Lebarnya tuh nggak masuk akal. Bisa 5 row. Yang nggak ada. Di bukit begitu ya, Pak. Di Jakarta juga nggak ada. Iya. Kecuali jalan tol. Iya. Jadi itu potensi yang luar biasa dan mestinya ke depan dengan geografis kita paling depan, mestinya menarik turis sebagai pintu kedua setelah Bali. Kenyataannya sekarang terjadi. Memang kalau jumlah turis nomor 1 Bali, nomor 2 Jogja, tapi Jogja majority adalah domestik. Ya. Batam ini sekarang 50-50. Oh, sudah 50 ya? Karena yang tadi saya bilang weekend harusnya banyak ya. biasa. Jadi nanti sempetin ke sana mesti weekend, pasti terkaget-kaget. Kok bukan kayak di Indonesia? Dan enaknya mungkin kalau di Batam itu banyak pintu lah ya, bisa dari laut terutama. Yes. Dan pelabuhannya bukan 1, pelabuhannya ada 3. Iya ininya ya. Pelabuhannya ada 3 yang domestik, 6 yang internasional. Wah, kalah Bali. Iya. Wah, mestinya masuk 10 destinasi yang baru tuh ya. Ada objeknya pada waktu itu. Bunita dulu waktu terakhir 10 tahun yang lalu kan, impresinya apa dulu 10 tahun yang lalu? Karena saya cuma sebentar sih ya, jadi saya kurang ini Pak. But what do you think about kota Batam itu sebenarnya apa image-nya? Tapi kota itu dia, kalau dari sedikit ilmunya memang kurang kurang digarap, jadinya yang kayaknya masih banyak yang masih Kelihatannya bisa. kosong. Iya gitu, kotanya terlalu gitu saja gitu. Masih banyak banget potensinya memang betul. Betul. Kalau misalnya sekarang kita lagi develop satu area yang untuk wellness, di mana Bunita kan ini kan mewakili market perempuan kan. Ada center beauty yang komplit A to Z di sana. Wih, mantap itu Pak. Jadi kan skincare, facial yang mungkin integrated di sana, mungkin juga karena itu kan kawasan ini ada KEK untuk medical, mungkin plastic surgery, mungkin stem cell gitu. Betul. Itu kita integrate semuanya di daerah Sekupang. Oh. Jadi untuk orang yang mau wellness sama beauty, kan biasa keluar negeri kan? Iya, banyak orang ke Korea kan. Sekarang mesti bisa datangkan dokter dari sana, bisa di sini ya, betul. Banyak kan kita mau create sampai situ. Oke. Dan di situ kita nggak perlu membuat komersial yang menyaingi Singapura. Mereka wellness, besok pagi sebelum pulang ke Singapura dulu belanja, baru balik. Iya. Nggak perlu kita bikin. Iya. Masa menyaingi Singapura ya kalah lah. Jadi memang bukan mau membuat Singapura yang baru gitu ya, bisa bilang ya. Tapi ini bisa bilang ini kayaknya mau membuat future tourism destination ya. Bisa dibilang gitu nih kalau ini. Jadi di Singapura banyak wellness, tapi mereka in building. Oh iya. Kita yang bisa bikin di nature, di lembah, masih ada hutannya, di depannya kita lihat bakau, langsung laut, sambil wellness kan lain. Iya. Dan itu pasti experience-nya beda dengan Bali lah ya, bisa dibilang gitu. Kita nggak mau bikin Bali kedua, bisa dibilang ya. Nah, tapi tadi kan memang skalanya atau levelnya internasional. Adakah nilai lokal yang mau diangkat di situ, Pak? Jadi tadi yang di awal saya sampaikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itulah yang menjadikan kita berbeda dengan Bali. Bali mengangkat Bali, kita mengangkat budaya Melayu yang ada di sana. Semua, misalnya contohnya, kita ibu sebut satu kota daerah, sebut aja. Di mana nih? Di Indonesia, di mana? Di Jawa, di mana sebut? Ya, Jogja deh. Di Jogja.
pernahkah Ibu melihat suatu tempat budaya yang day by day menyampaikan budaya Jogja? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Kemudian bagaimana itu dikombin dengan kulineri yang khas dan pertunjukan khas? Goalnya adalah tadi sebut atraksi, yang nomor 1 tadi 3A, nomor 1 atraksi. Bagaimana membuat itu menjadi destinasi yang kuat? Jadi kalau misalnya dulu sebelum ada tari kecak di Uluwatu, itu kan belum lama ya. Orang bilang tarian Bali hebat, untuk melihat tari-tarian itu nunggu ada upacara. Sekarang sehari 3 kali. Itulah salah satu bagaimana atraksi itu di manage menjadi kekuatan. Nah, tadi nyebut itu Jogja. Di semua daerah yang katanya punya, misalnya Kalimantan dengan budaya Dayak, ada nggak Center of Dayak yang setiap kali kita nonton jam segini pertunjukan, restorannya, makanannya, ala apapun, levelnya beda, yang murah ada, yang mahal boleh nggak apa-apa. Tapi kalau mau lihat budaya X harus ke tempat ini. Nah, ini juga kita mau bikin begitu. Selain atraksi yang wellness, tadi yang culture juga harus kita angkat. Termasuk makanan-makanan khas yang ada di Kepulauan. Oh iya, Kepulauan Riau. Ini kan berbeda dengan makanan daratan, kan beda. Iya. Ada seafoodnya juga khusus tuh Pak. Seafoodnya hanya ada di Batam. Ya. Gonggong. Gonggong, iya betul. Kita kalau ke sana kurang apa pas tuh kalau nggak makan itu ya. Karena gonggong ininya. Nah, oke. Jason, waktu itu kan Central Group sudah menandatangani dengan apa ceremonial strategic networking itu. Bisa dijelaskan nggak apa ininya nih? Jadi Central Group di Sekupang mengembangkan sebuah area namanya Serenity Central City. Serenity Central City, orang selalu bertanya, mau jadi apa sih sebenarnya? Kita sedang melakukan pembangunan cukup masif gitu, dengan kurang lebih sekitar saat ini sekitar 800 unit residential, kolam renang terpanjang 184 meter, senior living dan lain sebagainya. Nah, jadi saat kemarin kita melakukan sebuah seremoni, kami mau menunjukkan gitu bahwa beberapa rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam proyek ini gitu. Selain juga menyatakan bahwa kita membuka sebuah joint venture baru dengan Pak Teddy Harsono, Pak Teddy Darmanto dengan tim, menyatakan bahwa kita mengembangkan dengan expert-expert yang ada di bidangnya masing-masing gitu kan. Di luar itu juga kami juga menghadirkan beberapa rekan yang ada di dalam acara itu, yang mereka juga sudah antara bergabung atau juga mempunyai minat yang tinggi. Salah satunya pasti Dascot Limited yang sudah kita grupnya Haris ya, yang sudah kami signing dan sebentar lagi akan melakukan pengerjaan hotelnya. Yang kedua juga Travelio yang sudah kami signing untuk operating villa-villa yang ada. Juga dengan lapangan golf yang ada di Sekupang, Indapuri. Indapuri juga ada di situ karena salah satunya adalah yang tadi Pak Teddy katakan attraction-nya kan. Aktivitas apa nih yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan kan golf itu wellness gitu, sports gitu kan. It's a lifestyle. Jadi orang datang ke Sekupang juga main golf gitu. Nah, kami juga bekerja sama dengan Indapuri. Banyaklah yang lain-lain lagi. Juga kemarin sebuah operator hotel yang cukup ternama, Art Hotel juga hadir untuk joining dengan acara seremoni itu gitu kan. Jadi itu lebih ke penegasan bahwa kami mengembangkan area ini dengan segala sesuatu pengembangan yang ada, future-nya tuh akan ada apa-apa lagi gitu selain yang sudah kelihatan yang sudah kelihatan gitu. Ada yang apa ya, mitra bisa bilang ya, partner baru nggak nih yang memang baru satu-satunya di Indonesia mungkin gitu? Partner baru di satu-satunya di Indonesia.
Sebenarnya ada. Ada. Jadi Mau di-mention nggak? ada satu perusahaan Singapura yang bergerak di bidang retirement village atau senior living. Nah, mereka adalah sebuah perusahaan yang telah di-acknowledge sama government dari Singapura. Tinggal di searching sih pasti saya yakin ketemu di Google lah gitu. Nah, cuman perusahaan ini lagi bekerja sama dengan Sentral untuk developing satu senior living. Yang menargetkan orang-orang yang tadi kita sebut gitu, retirees yang dari luar negeri maupun dari nasional. Yang mereka tinggal di sana, tidak hanya, jadi yang kita mau kembangkan itu bukan panti jompo. Kalau panti jompo kan kita juga nggak tega gitu rasanya. Tempat penitipan orang tua, bukan anak. Kesannya jelek banget jadinya Pak ya. TPOT. Kan panti jompo seperti itu ya. Tapi kita nggak mau gitu. Kita juga believe that orang-orang yang sudah pensiun ini mereka juga masih pengen punya sebuah kehidupan social life yang baik gitu loh. Betul. Jadi dengan idenya dari Pak Teddy Harsono menyatakan bahwa kita mau mengembangkan sebuah wellness destination, wellness areanya, kita mengembangkan the whole ecosystem. Ya kita juga punya satu area yang cater khusus untuk seniors dan itu hopefully bisa juga dengan service-service yang tambahan di atas itu, nggak hanya mereka tinggal. Nah, ngomong senior community apa tuh senior cluster mungkin bisa dibilang gitu ya. Ini sudah akan dikembangkan kapan? Sebenarnya proyeknya sudah berjalan. Proyeknya sudah berkembang, sudah ada, tanahnya juga sudah matang, secara show unit area pun sudah ada gitu. Nah, cuman pengembangan ini pasti berjalan ya. Semoga kita bisa launching dalam 1 tahun ke depan sih. Sudah bisa 1 tahun, 2 tahun ke depan kita sudah bisa wujudkan. Begitu juga berbagai macam hal-hal yang lagi kita kembangkan sekarang. Ininya. Nah, kaitannya dengan ini nih juga kan melibatkan PT TJTS nih. Total saya mesti jelaskan dulu agak panjang nih. Total Jaya Tangguh Sukses. Tapi katanya ini Teddy Jason Teddy sukses. Gimana tuh? Bisa dibilang kayak ini kolaborasinya gimana nih? Jadi TCI adalah company yang dengan punya Pak Teddy Harsono dengan partnernya Jaya kan kita semua harus Jaya lah. Terus kita S itu Serenity gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada ya seperti JV aja lah. Kita sebut nama kayak di luar sana kan juga banyak gitu yang mereka campur-campur nama. Jadi basically gitu. Cuman intinya dari PT TJTS ini juga merupakan kita mengembangkan sebuah badan gitu. Jadi nggak hanya kita cari orang, tolong bantuin kerjaan ini deh, gue bayar lu gitu. Tapi not just that gitu. Jadi kita 3 pihak ini yang ada di dalam company JV, kami bertiga pihak juga memiliki satu visi yang sama gitu. Pastinya dimulai dengan Sentral, kami mengundang Pak Teddy Darmanto datang, Pak Teddy Darmanto juga melihat satu visi yang luar biasa bisa dikembangkan. Pak Teddy Harsono juga dengan partnernya, beliau juga melihat bahwa ada satu visi yang bisa dikejar gitu. Apa yang kita sudah mulai dibantu, dibungkus dan dieksekusikan bersama gitu, ya kan? Dengan segala sesuatu experience dan network dan relation dan lain-lain yang dibutuhkan di sini gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada kita mengembangkan satu joint venture company untuk melaksanakan project ini. Melaksanakan dan menjaga juga nih konsepnya supaya jangan lari-lari gitu Pak ya. At the same time kita juga invite lah, mungkin siapa tahu mereka kan juga tertarik invest bareng-bareng di situ atau mau bekerja sama dengan kami untuk misalnya mereka punya bisnis apa yang berhubungan dengan ini, welcome, kita talk to us, gitu aja sih. Ada nggak syarat khusus atau ini nih mitra yang bisa kita gandeng atau bersama kerjasama? Syarat khusus? Mungkin ada. Positioningnya aja ya mungkin kita harus sesuaikan ya, mungkin kan kita posisinya kan meet up gitu jadinya, jadi apapun yang meet up dan mau diajakin kita selalu welcome sih. Kalau dia belum punya brand gitu Pak, bisa? Lebih resiko kesian orangnya, karena kan ini kan di Batam ya, terus sedangkan dia belum punya base pasti kesian, mendingan dia yang sudah berjalan dan dia ngelihat bahwa Batam ini
adalah suatu market yang khusus gitu loh. And surprisingly saya ngomong dengan beberapa orang, mereka justru lihat Batam ini potensial sekali. Banyak yang mereka mau bisniskan di sana gitu, karena mereka ngeliat ini dekat sekali dengan market Singapura, Malaysia dan lain-lain sih. Daya belinya kuat lah. Daya beli kuat ya. Ya memang katanya saya juga dengar orang Sumatera daerah sana tuh Medan pun gitu kan, istilahnya kalau untuk berobat aja mereka lebih berpikir keluar gitu kan. Lebih murah daripada pesawatnya, lebih murah, ongkosnya lebih murah. Berarti kenapa nggak di sini saja berarti kan? Mestinya bisa sekali gitu ya. Iya. Tapi ya kita kan bukan pengobatan ya. Jadi kalau pengobatan mereka kita lebih ke wellness deh. Wellness itu lebih before sakit sebenarnya kan kita prevention. Tapi kan orang biasanya abis operasi dia perlu ada recovery. Maintaining. Itu Itu kan. boleh, kalau itu boleh. Ya, healing bisa. Healing di tempat kita healing bisa. Pasca operasi healingnya di tempat kita. Itu bisa. Nih kasarnya itu kalau anak hari gini mungkin bahasanya apa ya, tempat healing lah gitu ya mungkin ya. Anak hari Tempat gini kan healing. ini juga apa ya, healing gitu. Butuh healing. Iya, healing gitu kan. Daripada ke Singapura, keluar negeri dia keluar pakai dolar lah gitu mahal. Hotelnya mahal kan? Hotel Tinggalnya di Batam. Pas pengen belanja Singapura nyebrang naik ferry. Naik ferry ya. 25 menit. Iya. Pagi berangkat, sorenya balik lagi nginepnya di sini kan. Lagi juga untuk apa juga ke sana gitu. Tapi nanti di sebagai wellness itu kan juga retail juga ada mestinya kan gitu kan. Nah, ini pastinya beda ya, retailnya pasti beda nih Pak ya bikinnya. Ya tadi yang saya bilang, semua yang dibuat berbasis market yang kita pilih. Jadi adalah konyol kalau kita membuat di seberang pulau yang kelihatan. Itu dari Batam ngelihat Sumatera nggak kelihatan, ngelihat Singapura kelihatan gitu loh. Jadi tetangga paling dekat itu rajanya retail. Dari zaman saya kecil sampai yang anak-anak sekarang belanja di Singapura, sayang sekarang mahal sekali. Jadi itu menjadi advantage. Karena mahal sekali ya kita jangan jual yang kayak gitu. Kita jual yang berbeda. Jadi kembali, saya waktu pertama kali meeting dengan tim prinsipal dari Central Group, saya cuma bilang, you know what I heard from 10 years ago? Apa Pak Teddy? Batam itu terkenal dengan kota sejuta ruko. Zaman Ibu ke sana semua ruko kan? Kita nemu gedung tinggi itu cuma berapa? 3 biji apa Pak? Tetapi yang lebih aneh, kota dikenal dengan sejuta ruko, penduduknya nggak sampai 1 juta tahun itu. Jadi siapa yang beli ruko, siapa yang jual ruko? Ya yang bikin, yang jual, ya itu aja. That's why waktu itu ada ruko baru dibuka, pasti dibeli laku, tapi yang lainnya tutup. Tidak pernah beroperasi. Nah, itu karena semua memanfaatkan produk yang sama, kreatif yang sama, dan lain-lain, nggak ada yang out of the box. Baru muncul setelah itu zaman gedung-gedung tinggi, cuman juga sama-sama muncul satu, mati satu gitu terus. Nah ini terobosan yang kita mau coba ini kembali, komersial pun should be different komersial. Kalau saya sampai ekstrim kemarin, saya sampaikan oke, kita tidak bisa walaupun kita bicara segmentasi kita mid up, tapi kita harus punya sesuatu yang untuk mid low. Kenapa harus punya? Supaya kita menjadi bagian daripada masyarakat dan menjadi bagian dari pemerintah, dan kita berinisiasi untuk mengelola tempat hiburan rakyat di tanah-tanah pemerintah, which is my expertise juga. Saya akan meng-create gitu sehingga tarikannya lokal lebih kuat, kemudian ekonomi lokalnya lebih kuat untuk mengangkat yang medium high-nya lebih. Kotanya hidup karena dengan banyaknya medium low banyak, tenaga kerja banyak. Sekarang ini kalau tenaga kerja terbatas, terlalu mahal tenaga kerja dan jual mahal. Tapi kalau banyak dan mereka hidup mudah, di Bali itu kan menarik. Karena lapangan atraksi untuk kehidupan itu banyak, turisnya banyak, yang ikut numpang hidup banyak. Nah kalau enggak, hanya didominasi misalnya food court yang high end dan seterusnya, maka ekonomi rakyatnya nggak jalan. Nah ini yang kita juga mau masuk, ingin mendevelop
hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat banyak, pekerja pabrik yang begitu banyak. Pekerja pabrik itu unik. Pekerja pabrik itu pada waktu dia libur, anaknya sekolah. Pada waktu anaknya libur, orang tuanya kerja. Mereka punya uangnya pada waktu lebaran. Karena THR. Jadi problemnya, sebagian besar orang yang seperti itu, yang moderate ke bawah itu, dia punya waktu dan punya uang adalah pada saat lebaran. Kalau yang di Batam terus lebaran kemana? Pulang ke Jawa banyak kan, karena masih banyak orang bekerja dari Jawa. Yang bukan terus kemana? Ya nggak punya destinasi. Punya uang loh, punya waktu loh. Let's spend. Makanya saya berpikir, mari kita pikirin juga untuk menengah bawah supaya ada penyaluran. Dan itu mudah sekali dicek. Di Batam itu kalau ada artis siapa aja, nggak usah kelas papan atas, papan menengah, artis main aja penuh. Karena nggak ada hiburan lain untuk yang menengah bawah ya. Kalau yang menengah atas ya geser sebentar pakai ferry ke Singapura atau ke Jakarta, mungkin gitu. Jadi memang pasar yang disasar itu adalah middle up ya, tapi tidak dilupakan juga untuk yang istilahnya kelas menengah bawah lah ya. Pastinya semua terintegrasi dengan tertata rapi nih, nggak bisa juga cari campur-campur gitu bisa bilang ya kan. Karena mungkin beda yang bawah juga nggak mau juga dong, nggak berani juga lah. Yang bawah mau, yang atas yang nggak mau. Tapi mungkin yang bawah juga nggak berani Pak gitu. Aduh, kayaknya udah mahal nih gitu kan. Nanti kita bikin bisa yang mahal, bisa menengah atas, yang menengah bawah juga bisa tanpa terganggu. Nah itu. Ada zoningnya kok. Nanti. Ada zoningnya. Ini ngomong-ngomong kalau nanti kapan? Tadi Jason bilang tahun depan nih kita udah mulai. Mau mulai. Which yang saya bilang pembangunan sudah ada, wujudnya sudah ada gitu. Cuman untuk penyelesaian kan butuh waktu dan kita bicarakan tentang ini yang kita tuju ke depannya adalah 100-an hektar ya. 100 hektar kan nggak dilakukan dalam, kita bukan mau buat candi Prambanan gitu ya. Jadi butuh proses waktu. Tapi pastinya dengan berbagai macam rekan dan partner yang sudah kami ada di dalam acara kemarin. Itu juga menjadi sebuah basis awal bahwa kita sudah punya something nih gitu dengan para bapak-bapak sekalian dan rekannya, tim partner yang lain juga menunjukkan bahwa kita di sini nggak jalan sendiri. Artinya visi ini nggak hanya dilihat di satu angle di sentral sendiri, tapi juga shared by a lot many gitu. Dan dengan hal itu ya menggerakkan hal untuk menjadi kenyataan tuh jauh lebih mudah gitu. Jadi berkolaborasi sama bersinergi. Saya nambahkan sedikit, sebetulnya tadi Pak Jason sampaikan bahwa kita sudah mulai. Kalau tadi ditanya kapan selesai, sebetulnya kan karena itemsnya banyak. Ini Central Group sebenarnya juga membuka pintu. Kalau misalnya ada yang mau ikut kolaborasi, welcome. Kita welcome. Aku mau ikut yang di sini, boleh. Let's contact lewat Jason. Nanti idenya saya tadi udah buka mengenai 3A tadi, peluangnya apa saja, di segmennya ada, lahannya banyak, ada yang lahan kita sendiri, ada yang lahan kita mau kolaborasi dengan government. Tiba-tiba ada yang, aku mau ikut itu dong, boleh. Ya. Karena dengan membuka diri, mengajak banyak partner ikut terlibat, menjadi percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan sekaligus buat pemerintah daerah juga akan menjadi manfaat untuk menarik turisme lebih banyak dan PAD-nya menjadi meningkat dan seterusnya. Jadi kalau kita sendirian bisa, tapi pasti lebih lama. Ujung-ujungnya kan tangan dua ini kemampuannya terbatas. Tapi kalau misalnya tiba, gue ikut dong, why not? Gitu. Semakin banyak teman, semakin kita berbagi rezeki, berbagi risiko, tetapi juga percepatan pembangunan, itu yang kuncinya mungkin. Jadi memang terbuka lah untuk banyak pihak yang mau terlibat gitu ya. Tapi balik lagi sesuai nih dengan konsep yang akan dikembangkan gitu. Ya, benang merahnya kita yang jaga, kita penjaga. Ini ada TJTS ini yang menjaga istilahnya ya ininya. Tapi mungkin ke Pak Teddy nih Pak, sebenarnya untuk investasi properti ya terutama ya di Batam kan
bisa dibilang berbeda ya dengan yang lain, pulau-pulau lain atau wilayah lain. Bagaimana Pak? Maksudnya berbeda? Kan katanya ada pajak yang berbeda. Oh, free tax zone-nya gitu. Itu justru jadi satu advantage buat beberapa kategori bisnis sih sebenarnya gitu. Karena justru buat mereka ini fasilitas yang justru beneficial buat mereka gitu. Oke, jadi insentifnya justru lebih banyak ya? Menurut mereka, ya market yang ngomong ya, bukan saya sendiri gitu jadinya gitu. Menurut mereka justru ini positif. Jadi sampai ada yang mau justru kan boleh dibilang kan mereka ada yang sampai mau bikin kayak semacam bisnis khusus yang di Batam yang mereka lagi ngomong sama saya, cuman ya masih kita godok ya gitu loh. Justru karena mereka lihat Batam free tax zone ini. Oke. Jadi sebagai beberapa contoh gitu ya. Di Batam itu tiba-tiba kedatangan banyak sekali orang mainland China. Salah satu reason adalah pabrik mereka di Vietnam digusur. Mereka pindah ke Batam. Relokasi berarti ke Batam. Relokasi. Dan 1 tahun belakangan, dan saya hanya katakan 1 tahun, tidak lebih. 1 tahun belakang, juga another factor karena sekarang sudah direct flight ya ke China. Batam ke China gitu, nggak hanya lewat Singapura lagi. Salah satunya juga, tiba-tiba banyak yang datang, pada buka pabrik. Factory macam-macam lah. Mau factory vape, mau factory elektronik, mau factory rokok dan lain sebagainya itu banyak sekali di Batam. Tapi mereka ekspor gitu. Nah itu kan dari satu sisi yang tidak kita sentuh nih di sini. Yang kita sentuh kan adalah wellness tourism nih. Ya cuman nggak menutup kemungkinan juga ada hal-hal yang didukung oleh free trade zone ini untuk sisi wellness dan tourism gitu kan. Dan mereka mungkin bisa suatu saat bisa jadi pasarnya juga kan karena mereka tinggal di situ. Iya. Jadi Bu Nita, belakangan ini kan rame mengenai kawasan ekonomi khusus atau special economic zones. Dulu Batam salah satu yang pertama. Kemudian di daerah-daerah dibikin KEK. Most of the KEK sebetulnya mencari advantage yang tadi Pak Teddy bilang, kemudahan-kemudahan baik dari sisi perizinan, sisi perpajakan, ekspor, import, itulah yang advantage yang dimiliki oleh KEK. Nah, Batam itu sudah KEK dari dulu. Dari dulu. Sudah diciptakan seperti itu. Tapi yang banyak waktu itu adalah dulu Batam itu dikenal dengan kenapa banyak ruli karena semua industri. Semua bikin industri butuh buruh, tenaga kerja dari asing, barangnya masuk, bahan baku masuk, tidak kena pajak, diproses, keluar, tidak kena pajak ekspor. Jadi lebih memanfaatkan ke sana pada waktu itu, pada zamannya ya. Nah sekarang kan ternyata di Indonesia di tempat lain banyak KEK nih. Di Kendal ada, di Cikarang ada, di mana-mana ada. Nah, jadi KEK yang sudah ada dan kebetulan sebelahnya ini pasar yang luar biasa, gitu kan? Hub internasional yang luar biasa. Kenapa nggak dibuat? Bukan hanya sebagai industri lagi. Kalau tadi wellness datang, orang tuanya senior living datang, anaknya nggak nilik, nggak nengok. Mereka apakah orang tua dan orang tua yang kumpul bikin sosialisasi sendiri, bikin acara sendiri, kehidupan yang berbeda itu yang paling mungkin di mana di pulau yang penduduknya tidak banyak. Kalau yang sudah kayak di Jawa terlalu rame, kemana-mana ketemu itu kan nggak ketemu siapa-siapa. Jadi kembali SEZ itu sebetulnya advantage. Jadi bukan disadvantage, justru advantage. Advantage ya, betul. Jadi investasi di SEZ itu memang berbeda sekali lah ya dan menguntungkan. Dan memang negara membuat lembaga itu memang untuk itu, percepatan produksi dalam negeri sebetulnya kan. Walaupun mereknya merek luar tapi produksi dalam negeri. Dan pastinya investasi di Batam pasti berbeda dengan yang lain ya, apalagi ada wellness tourism destination ini yang bisa dibilang mungkin kita akan bicara kan nggak saat ini nih, bicara nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya, gitu. Jadi bisa ceritakan nggak, bayangkan nggak Pak, kira-kira 10 tahun ke depan gimana nih Batam dengan sebagai wellness?
takutnya terlalu muluk-muluk nggak nih? Nggak juga Satu dong. contoh aja Bu Nita. 10 tahun yang lalu kan saya belum pulang Indonesia. Iya. Saya kuliah di luar negeri. Saya menyatakan diri bahwa saya tidak akan balik ke Batam. Karena Batam nggak ada apa-apa. Oke. Gitu ya. Anak muda udah males banget ya. Iya. Saya nggak akan pulang ke Batam. Tapi 2017 tiba-tiba kenapa ini tambah gitu. Kelihatannya kok semuanya lagi dibangun. Oh, oke. Gitu. Di saat itu belum banyak kegiatan juga, tapi kenapa tiba-tiba banyak sekali yang dibangun. Yang tadi Pak Teddy bilang 10 tahun yang lalu gedung tinggi mungkin cuma 3. Tiba-tiba semua orang bangun gitu. Nggak hanya bangun gedung tinggi, tapi bangun tempat ini, bangun tempat itu, bangun ini, bangun itu. Dan jalur 5 jalan satu arah, row-nya 100, ROW-nya 100. 100 loh Bu. 100 meter. 100 meter ROW. Saya rasa itu juga baru jadi tahun lalu. Nggak masuk akal itu. Udah kayak di Amerika kalau lebar jalan. Betul. Iya. Nah, sehingga 10 tahun yang lalu juga nggak akan kepikiran Oke. Batam itu bakal seperti ini. Gitu. Kalau 10 tahun ke depan sih. Wah, saya sih ngebayangin gini, dulu saya kalau mau nyari, ini nih my personal ini ya. Saya kalau mau nyari healing deh gitu, mau quiet depan laut aja. Yang biru, tenang, view-nya bagus. Ke Bali kan kita kan mestinya kan. I can imagine 10 years belum tentu ke Bali sih. Gambarnya kayak gitulah gitu. Saya mau nyari makan enak yang internasional selain Bali kan Jakarta udah pasti lah ya gitu loh. Tapi saya udah bisa ke Batam gitu sambil healing. Terus mau enjoy ke nyebrang gampang gitu loh. Tapi di sana saya bisa, mungkin dulu di Batam bayangin juga gini lah Bu. Dulu saya ke Batam ya mungkin kayak Bu sehari cukup lah ya. Mungkin sekarang ya nggak ada apa-apa kan. Sekarang mungkin 3 hari nggak cukup. Nantinya begitulah. Arahnya begitulah. Gitu. Ya. Waduh. Ini kayaknya, tapi ada, bisa bilang ada Dufan nggak Pak nanti Pak di Batam? Jadi gini, tempat rekreasi diperlukan. Outputnya seperti apa? Paling bagus adalah sesuai kebutuhan pasar. Karena begini contohnya, saya itu punya experience tahun 90. Setelah Dufan dibuka tahun 85, berpikir, wah Dufan rame, wah kita mesti bikin wahana yang keren. Pikirannya gitu. Kita pesan ke pabrik, wahana yang ekstrim. Itu namanya Halilintar. Coaster yang jungkir balik sama skru sama loop. Wah, diiklanin. Tanggapannya bagus. Jumlah tiket pengunjung naik. Wah, keren. Tapi yang naik dikit. Takut. Termasuk saya Pak. Takut karena apa? Ternyata kita berpikir terlalu cepat terhadap pasar. Kita pikir ini keren kan, karena kita sering lihat, wah kayaknya Ya di luar negeri seperti sudah itu. waktunya ini. Ternyata sepi. Yang nonton banyak. Wah, pada teriak, wah, tepuk. Tapi karena Jakarta ini pusatnya Indonesia, learning curve-nya pendek. 7 to 8 months sudah mulai banyak yang naik. Nah kalau di Batam atau di daerah kan sepi terus. Jadi belum waktunya. Bukan underestimate, bukan. Pada saat yang tepat diberi apa, orang butuh apa dikasih apa. Jangan orang butuhnya yang sepele dikasih yang sophisticated malah apa sih gitu loh. Pada saat yang tepat di-upgrade dan seterusnya. Jadi jawabannya tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ya sesuai situ aja. Disesuaikan ya. Kalau Dufan dibangun di Semarang atau dibangun di Batam, ekstrim lagi. Jakarta itu penduduknya 10 juta. Kita mencari penumpang 2 juta, 3 juta setahun tuh gampang. Lah kalau di Batam 1 juta udah seluruh penduduk. Apa bisnisnya bisa jalan? Jadi kembali, ekosistem itu selalu bisnis, market, itu nggak bisa dilepas, kamu produk.
Kalau itu tidak saling menopang, dia akan putus di jalan. Kalau putus ya banyak, ada mall tutup, ada, ya itu karena tadi keinginan egonya yang punya ide di depan. Punya belum siap. Pasarnya belum siap, harus berani tone down. Oke, idenya keren, pasarnya begini, let's tone down to meet the market. Supaya ya investmentnya return. Kalau enggak kan? Ini betul karena ini termasuk investasi besar nih ya. Iya, sebetulnya semua investasi lah Bu. Mau besar mau kecil, pada saat semua berpikirnya ekosistemnya yang melingkar, saling berakibat, risikonya lebih kecil. Risikonya lebih kecil. Begitu, wah ternyata rame nih, ya gedein, inject investment, capacity naik, bisnisnya naik lagi. Daripada udah gede, dikecilin kan nggak bisa. Iya. Dan pastinya maunya semua yang di-develop berkelanjutan terus loh ya. Jadi itu yang dibilang kenapa project kita nggak bakal selesai sih. Oke. Karena pasti akan satu selesai kayaknya sesuai tren yang baru dikembangkan lagi, di-develop lagi. Di-adjust. Yang gini nah. Sekarang ini eranya di mana komunikasi itu luar biasa, informasi luar biasa. Siapa yang tidak ngikutin perubahan zaman dengan informasi, dia ditinggal. Artinya kita punya produk tertentu, ternyata tren berubah, ya mesti kita rubah. Berubah itu bukan berarti dirobohin. Dikasih bumbu yang lebih match dengan market masa kini. Komunikasinya berubah, elemen-elemennya dirubah, supaya tetap updating gitu loh. Itu yang, karena saya kebetulan nanganin tourism juga, bukan hanya di perencanaan tapi sampai ke operating, jadi itu yang harus dilakukan agar kita survival terus-menerus. Jadi simpulan ini akan ada sesuatu yang berbeda di Batam dalam waktu, kita nggak bisa bilang dalam waktu pendek sih Pak ya, karena memang develop itu nggak bisa sebentar, nggak bisa instan, tapi akan ada sesuatu yang berbeda, membuat Batam berbeda dari yang sekarang. Ya. Batam yang bukan next Singapura apa next Bali, tapi Batam tersendiri. Batam tersendiri. Dan sentralnya adalah di Sekupang, terutama Serenity Central City. Oke. Duh, terima kasih Pak. Ininya penjelasannya. Saya nanti kapan-kapan main ke Batam saat ini. Bagaimana melihat di Batam saat ini. Nanti juga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan saya akan ke Batam lagi. Mau lihat bagaimana Serenity Central City itu menjadi wellness destination, wellness tourism destination yang baru di Batam. Terima kasih. Terima kasih.